Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih atas waktunya. Saya hadir di sini sebenarnya pengen mendengarkan pengajian dari beliau, tapi malah disuruh cerita pengalaman buruk sebenarnya. Tapi semoga cerita ini bisa bermanfaat buat hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya, panggilan Ken Setiawan, nama di KTP saya Kurniawan, itu nama yang ke-11. Jadi ketika saya bergabung dulu, bermasalah ganti nama, dan kebetulan pakai nama Ken Setiawan ini paling aneh. Tapi saya dulu dapat penghargaan yang ditandatangani bupati dan gubernur, cuman bukan gubernur RI, gubernur NI, Negara Islam Indonesia, waktu itu sebagai perekrut terbaik. Jadi ini pengalaman buruk sekali. Kalau hadir di pengajian, saya seperti pulang ke rumah. Saya dulu tersesat, saya santri NU kebetulan. Saya lahir dan besar di pondok pesantren Nawawi Berjan Purworejo, namun ternyata masih bisa kesambet. Sampai sekarang alhamdulillah Pak Yai nggak tahu kalau saya pernah kesambet. Jadi pengalaman buruk berapa tahun yang lalu, jadi saya terpapar lah bahasanya. Karena saya pernah melewati ini, maka saya tidak pernah menyalahkan total teman-teman yang bergabung ke sana. Karena berawal dari belajar dengan guru yang salah. Saya kalah debat. Saya kebetulan dulu atlet pencaksilat dari Jawa Tengah. Itu pertama kali ke Jakarta saya kesambet NI. Saya dialog, argumen, debat, dan fatalnya saya itu kalah. Penasaran, akhirnya saya mengikuti, semakin lama akhirnya semakin dalam. Saya dulu dikejar-kejar aparat karena setiap hari, mohon maaf, kegiatan saya dulu, saya menjadi ketua tim, namanya tim Maliyah dan tim Hujumah, tim pencari dana dan tim perekrut. Jadi ada kawan yang bagian lain, ada yang bagian tim idat atau pelatihan, saya bagian pencari dana. Dan mungkin kalau pernah dengar, saya aktifnya tahun sekitar 99 2000 sampai 2003 2004. Kalau ada berita di TV pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan, mohon maaf, itu dulu kerjaan saya semua. Jadi bahasanya nggak tahu ngerampok atau nyuri. Yang jelas saya mengambil hak orang lain karena saya menganggap bahwa semua orang lain itu yang belum bergabung dalam NI itu kafir semua. Jadi boleh kita ambil hartanya, bahkan kita bunuh nggak apa-apa. Dalam kondisi perang namanya fai'u ghanimah. Jadi hartanya bisa kita ambil. Saya dulu kalau butuh dana siapin 5 orang tim kita, perempuan, palsuin KTP, ijazah dan kartu keluarga. Nggak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi rumah kosong, kita bawa mobil. Kalau perlu bawa harta orang kafir nggak apa-apa. Itu dulu bangga sekali karena dapat reward penghargaan, ngerekrut dana, ngerekrut orang, galang dana. Pernah 1 hari saya ada cash 1 miliar. Dapat rumah dulu Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata, Pejaten, 5 orang itu ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, bahkan ada dapat berlian waktu itu 500 juta. Dan kita tidak menikmati sepeser pun. Jadi awal bergabung, mohon maaf, ini karena saya belajar tadi dengan guru yang salah dan saya memahami Pancasila dengan cara yang salah. Itu pintu awalnya. Jadi kalau saya yakin kalau masyarakat memahami Pancasila dengan cara yang benar tidak akan terpapar. Dan kawan-kawan bukan hanya masyarakat biasa dulu, yang kalangan artis dulu juga banyak, bahkan kalangan pelajar mahasiswa. Saya tidak menyalahkan, karena tadi belajar dengan guru bagaimanapun mereka adalah korban. Dan kalau ada kawan-kawan, mungkin kita lain kali kita bisa diskusi dengan orang yang pernah terlibat. Kemarin kita di Sumatera Barat membaiat ulang, jadi anggota NI 1157 di Sumatera Barat untuk balik lagi ke NKRI dengan konsep Pancasila. Belum lama kemarin di Sumsel ada 39 juga.
Jadi kami menganggap dulu Pancasila ini adalah produk manusia. Saya dikasih pertanyaan, bagus mana ciptaan manusia dengan cipta Allah? Ya bagus ciptaan Allah. Bagus mana Quran dengan Pancasila? Oh ya bagus Quran. Bagus mana pemimpin kita dengan Rasulullah? Ya bagus Rasulullah. Bagus mana negara kafir dengan negara Islam? Ya negara Islam. Jadi kita tidak dikasih kesempatan berpikir warna itu banyak, punya hitam putih, benar salah, beriman kafir. Ini yang akhirnya kita mengikuti dialog mereka. Dan awalnya hal-hal yang bagus. Bagaimana kita manusia ciptaan Allah harus taat kepada aturan Allah. Di mana aturan Allah dalam Quran? Apakah selama ini Quran sudah kita jadikan sebagai pedoman, sebagai penerang, sebagai peraturan? Quran kalau kita baca nggak ngerti artinya percuma, sama seperti Quran. Kita baca ngerti artinya tapi nggak kita jalankan sebagai peraturan, percuma. Jadi kita jadikan dulu dalam doktrin awal Quran itu sebagai peraturan berbangsa dan bernegara. Jadi kita tidak diajak untuk beragamawan, tapi bernegara. Itu yang membuat semakin tertarik. Dan kita diajak masuk ke dalam Islam secara kafah. Karena ada ayatnya, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Cuman diartikannya berbeda. Jadi yang dimaksud kafah versi NII maupun kelompok khilafah, orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Nah Indonesia hukumnya Pancasila, demokrasi buatan manusia, tidak sesuai hukum Allah. Jadi ini kalau ada pertanyaan begini, orang Islam sumber hukumnya apa? Quran. Republik Indonesia sumber hukumnya apa? Pancasila. Oh kamu hukum Islam kamu pakai, hukum yang melawan hukum Allah dipakai. Jadi menggambarkannya bahwa di negara ini undang-undangnya masih melawan hukum Allah. Jadi satu korban ini biasanya 5 perekrut. Hati-hati ini masyarakat. Jadi korban ini menggunakan pengkondisian. Hobinya apa? Pendekatan-pendekatan. Bahkan di kalangan kampus luar biasa. Jadi satu korban 5 perekrut. Jadi sugesti, menggunakan sugesti-sugesti agama. Bahkan selalu menggunakan ayat. Jadi pertama saya benci dengan Pancasila karena saya mendapat materi tentang Pancasila itu togut. Jadi mereka mengambil surat di Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah yang kita anggap sebagai surat tauhid. Pintu gerbang orang menjadi orang beriman harus memahami tauhid. Tauhidnya surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah itu di dalamnya ada sebuah kisah. Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya supaya umatnya memotong sapi betina. Lalu umatnya bertanya, wahai Nabi Musa, sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Oleh Nabi Musa dijelaskan, sapi yang warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajak tanah dan sedap dipandang mata. Yang dijadikan, ditambahin lagi mereka, dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Loh kok melawan hukum Allah? Nah itu mereka gambarkan, di Indonesia ada minuman keras. Di toko-toko, berarti tersebar di masyarakat, pabriknya bikin pemerintah. Iya. Berarti pemerintah melawan hukum Allah. Iya, berarti kita sekarang semua berada di sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Dan ciri-ciri sapi betina dalam surat Al-Baqarah itu sama dengan Pancasila, warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda. Oh iya, berarti syarat masuk menjadi orang beriman harus menolak, mengingkari dan meninggalkan Pancasila. Nah ini kan belum pernah saya dapat di sekolah maupun di pesantren. Dan saya ditanyakan masalah sejarah, itu saya nggak bisa jawab dulu. Saya ditanyakan sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dan besar di negara mana? Mekah. Mekah kan sebuah negara, berarti ada yang mimpin. Siapa pemimpin Mekah ketika Nabi lahir dan besar di sana? Itu benar, saya dulu nggak bisa jawab. Yang rekrut teman-teman cewek cantik-cantik. Mas, KTP-nya Islam kan? Iya. Kok nggak ngerti sejarah Nabi? Padahal Nabi itu ibarat mobil. Sopirnya yang kelak akan membeli sahabat. Kok nggak ngerti sejarah Nabi? Lalu ada teman yang menjawab, namanya Abu Jahal atau Abu Amir bin Hisam al-Ahkam. Disebut zamannya jahiliyah. Bicara negara berarti berbicara peraturan. Yang diberlakukan masa itu melawan hukum Allah dan dikondisikan sama. Berarti kalau kondisinya dulu melawan hukum Allah, sekarang ada negara yang melawan hukum Allah, layak juga disebut sebagai zaman jahiliyah. Karena tadi Indonesia katanya hukumnya masih pakai Pancasila, melawan hukum Allah, ya sudah. Jadi kami tidak diberikan kesempatan untuk berpikir. Bahkan saya dulu merekrutnya itu nggak tanggung-tanggung. Saya punya base camp di Jakarta yang kita nampung teman-teman perantau.
Orang dari Lampung kita tampung, nyari kerjaan di Jakarta susah, udah tinggal di rumahku, nggak usah bayar kontrakan, nggak usah makan. Kita tampung, nggak kita cari kerjaan, kita rekrut. Dan di dalam tadi semua melakukan hal-hal kriminal atas nama agama. Bahkan ketika kriminal kita tinggalkan takut bermasalah dengan aparat, kita bikin yayasan yatim piatu, yayasan du'afa. Bisa saya sebut yayasan dulu yang kita bikin. Kalau pernah dengar yayasan Rahmatal Alamin, yayasan Turun Salam Cahaya Alam, yayasan Bina Insan, itu adalah yayasan yang kita bikin. Jadi mereka seperti bunglon di masyarakat. Makanya saya juga tidak menyalahkan aparat dan pemerintah, karena jangankan aparat, keluarga yang terpapar saja banyak yang tidak tahu kalau di antara kerabatnya ada yang sudah kena, karena ini seperti virus, bisa menimpa siapa saja. Jadi dalam waktu kurang lebih 3-4 tahun ini, waktu itu kita sudah puluhan miliar, karena satu bulan di target Jakarta kita untuk infaknya dulu kurang lebih 14 miliar, dan kita selalu terpenuhi, bahkan lebih dari itu. Jadi kita menjadi kriminal atas nama agama, karena yang kita lakukan kita anggap sebagai jihad. Lalu kenapa keluar? Ya karena saya memahami Pancasila dengan cara yang benar. Walaupun awalnya keluar itu saya nggak berani, diancam, diteror, mau diculik, mau dibunuh. Karena ada kawan yang mengatakan, ya sudah keluar duluan, kamu harus kritis. Islam itu rahmatan lil alamin. Semakin belajar Islam kita di negara Islam, bukan semakin bagus, kita semakin rusak. Kita tukang nyuri, tukang ngerampok. Akhirnya saya dibawa ke para senior-senior alumni Afghanistan, termasuk di Lampung ada senior-senior juga. Udah, kamu nggak usah ngurus negara, urus dirimu. Kalau ngurus dirimu sudah benar, mungkin kamu bisa ngurus keluargamu. Kalau sudah bisa ngurus keluarga, ngurus lingkungan, negara sudah ada yang ngatur. Kamu itu sudah masuk kelompok yang sesat. Saya yang sudah sampai Afghanistan aja sebenarnya dari kalau ini sebuah kesalahan. Pelajari Pancasila. Disitulah saya belajar dengan para kiai, para ulama. Dan ternyata benar, kalau kita memang jauh dari kiai, jauh dari ulama, hati kita menjadi keras. Makanya mudah paham-paham lain jadi masuk. Jadi setelah itu saya sering sowan ke kiai, ke ulama. Ternyata Pancasila itu bukanlah tauhid, Pancasila bukanlah berhala. Bahkan jangankan kita mengaplikasi 5 sila, 1 sila saja kalau kita aplikasikan, maka kita sudah menjadi orang yang damai. 1 sila saja. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebelum kita berdamai dengan orang lain, saya diajak sama kawan, berdamai dulu dengan diri sendiri, maka kamu bisa berdamai dengan orang lain. Saya ditanya sama kawan, sekarang coba dijawab, Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Hindu, Nasrani, Buddha, Konghucu, itu beda atau sama? Saya jawab, beda Pak. Coba kau ucap syahadat, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Jadi kalau kita masih menganggap ada Tuhan lain, berarti syahadatmu belum sempurna. Padahal yang menciptakan manusia, mau umat Islam, Nasrani, yang Tuhannya di dunia ini cuma satu. Hanya beda menyebutnya. Islam yang paling sempurna. Jadi waktu itu saya hanya digambarkan hal yang sepele, bahwa agama itu seperti HP. Dari pertama muncul tulat-tulit sampai yang sekarang Android, fungsinya sama buat telepon. Bedanya fiturnya, kalau yang tulat-tulit itu nggak ada WhatsApp, nggak ada browsing. Ada kelebihan dan kekurangannya, namun tidak salah, fungsinya sama. Yang tulat-tulit ada kelebihannya, nggak kita cas sampai 2 minggu juga nggak habis baterainya. Itu mungkin agama lain. Nah kita yang sempurna, yang Android ini fiturnya lengkap, ada WhatsApp, ada, dan di Islam itu agama yang paling sempurna. Cuman jangan salah, karena kita sempurna, fiturnya banyak, ini baterainya cepat habis. Boleh juga. Karena fiturnya lengkap, banyak virusnya. Jadi kalau nggak kita update, kita mudah terserang virus. Termasuk salah satunya virus radikalisme yang mengatasnamakan agama. Karena sejatinya tidak ada agama satupun yang mengajar, mereka adalah musuh agama. Jadi agama seperti HP, kalau nggak ada baterainya, ini nggak bisa berkomunikasi sama dengan Tuhan, nggak bisa buat berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi nggak ada sinyalnya pun
nggak bisa berkomunikasi. Jadi perlu sinyal. Sinyalnya adalah tawasul. Ternyata untuk kepada Tuhan nggak bisa kita langsung lewat para alim ulama, lewat para kiai. Kita harus bersolawat kepada para nabi. Ternyata Pancasila sangat lengkap. Bahkan disempurnakan dalam konsep Pancasila ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beda agama, beda suku, dan beda ras, ternyata artinya bukan kita bersatu. Tapi walaupun beda agama, Tuhan kita sebenarnya sama. Tuhan kita satu. Dan saya selalu berdialog dengan teman-teman yang beda agama. Saya tanya kepada orang Hindu, Tuhan orang Hindu katanya ada 3. Saya pengen dengar dari kamu langsung, sebenarnya Tuhan Hindu ada berapa? Mas Ken, Tuhan kami satu, Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Bahwa yang menciptakan saya, Mas Ken, di dunia ini Tuhan hanya satu. Tuhan kami juga bisa disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok begitu? Saya tanya orang Kristen, Tuhan Kristen ada berapa? Katanya 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Mas Ken, Tuhan kami satu, Tuhan kami Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang 3 itu adalah pribadi tentang Tuhan. Begitu orang Hindu. Yang 3, Brahman, Siwa, Wisnu adalah sifat Tuhan, Mas Ken. Tuhan kami 3. Kalau di Islam, Tuhannya lebih banyak, ada 99. Oh, juga. Jadi sebenarnya mereka dengan kita sama. Dan menurut saya ini tanggung jawab yang besar kita sebagai umat Islam. Agama yang paling sempurna harus bisa mengaplikasikan semua fitur yang ada di dalam Islam. Bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan hanya lil kelompok, bukan hanya lil partai. Kita yang bisa merangkul bahkan kita mempromosikan ini, kamu HP-nya masih tolak ukur, bagaimana di-upgrade bisa menjadi Android. Oh iya juga. Jadi indah sekali, apalagi dengan konsep tanhama dharma ma'wa di dalam Pancasila. Tidak ada kerancuan dalam ibadah, tidak ada agama yang salah. Yang salah itu oknumnya. Bahkan kita di Islam juga meyakini, mengimani para nabi dan rasul beserta kitab suci. Agama lain yang sebelumnya yang tidak. Kalau bicara kita sempurna berarti ada yang tidak sempurna. Nah, ini yang kita akhirnya bisa berdamai. Ternyata begitu kita jelaskan, banyak teman-teman yang Nasrani, yang ini Buddha, Mas Ken, saya pengen upgrade HP yang Android. Gimana caranya? Ternyata di Islam itu indah sekali, fiturnya lengkap. Kita mau apa di dalamnya ada, bahkan sampai ahli waris semua di Islam itu ditata. Sampai sholatnya saja, kalau di kami, di umat Hindu, di umat Kristen, kita bisa sholat setiap saat. Tapi karena tidak terjadwal, kami kadang suka lalai. Di Islam dijadwal sehari 5 kali, bahkan ada namanya sholat sunat. Ternyata Islam lengkap sekali. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita, bahwa yang Islam itu yang rahmatan lil alamin bisa menjadi contoh, menjadi tauladan. Jangan kita kafir-kafirkan saudara yang lain, bagaimana mereka akan tertarik. Nah, ini konsep ketika saya keluar dari sana. Ternyata Pancasila ketika kita sudah mengaplikasikan sila pertama, maka akan muncul sila kedua, kemanusiaan. Kita bisa memanusiakan orang lain. Ketika sudah bisa bersilaturahmi, berhidup berdampingan, maka sila ketiga yaitu persatuan. Ketika sudah bersatu ada masalah, solusinya sila keempat, musyawarah mufakat. Dan insya Allah kalau sudah ada persoalan musyawarah mufakat, muncul sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang founding father kita, para ulama dengan konsep Pancasila itu sangat sempurna, sangat berlian. Memang Pancasila bukan wahyu ilahi, namun di dalamnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Bahkan diaplikasikan konsep-konsep agama di dalam sila itu luar biasa. Jadi kita yang menjadi Islam haruslah menjadi tauladan di masyarakat, dan Rasulullah turun ke muka bumi untuk menjadi menyempurnakan akhlak. Jadi mari kita dengan teman-teman yang berbeda agama kita bergaul, kita yang akhlaknya harus bagus. Makanya tolak ukur beragama, ketika di masyarakat ada orang-orang yang mengajarkan agama tidak punya akhlak, selalu menghujat, caci maki, ujaran kebencian, berarti dia sudah belajar dengan guru yang salah. Jadi agama ternyata indah sekali. Kita tersenyum dengan kita belajar agama dan membuat orang tersenyum. Jadi kalau kita belajar agama menjadi pemarah, berarti kita belajar dengan guru yang salah. Stop ikuti, karena hari ini mohon maaf, ancaman dalam genggaman. Kalau kita tidak kritis terhadap informasi yang kita terima, karena banyak hoax yang masuk, bahkan sekarang mohon maaf sudah masuk ke masyarakat, ke tempat-tempat ibadah, ujaran-ujaran kebencian.
orasi-orasi keagamaan tidak semuanya menyejukkan, jadi kita harus waspada. Kalau sudah ada mengarah ini sebenarnya laporkan ke tokoh agama, para kiai, para ulama. Kalau sudah mengarah kepada oh ini kafir, ini salah, ini dolim, laporkan ke aparat terdekat. Ada Pak Babin, ada Pak Babinsa. Karena ini mohon maaf, ini seperti virus, bisa menimpa siapa saja, tidak pandang sisi usia, pendidikan. Jadi mereka sebenarnya bukan agamawan, mereka sebenarnya orang-orang yang ingin berkuasa, termasuk saya dulu. Kalau nggak keluar, teman-teman saya sekarang sudah banyak di Nusa Kambangan, dari yang tadinya terpapar pemahaman, pemikiran, naik level jadi teroris, selangkah lagi. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Jadi kita harus kritis terhadap informasi yang diterima, jangan sampai kita menjadi pelaku. Karena konsepnya mereka tidak akan pernah membiarkan calon korban. Makanya ketika sudah deketin seperti narkoba, jangan coba-coba. Kalau kita coba-coba tidak punya argumentasi kuat, ya kita akan terpapar. Dan salah satu hal yang paling penting, kita harus belajar dengan guru yang jelas. Saya yakin kalau dengan para kiai, para ulama di NU, insya Allah tidak akan terpapar. Jadi ini menjadi kritik kita semua bahwa kalau mau jujur, hari ini kita sudah diadu domba. Ini proxy war. Kita sudah didomba antar suku, antar agama, bahkan yang seagama pun kita ribut. Ini saatnya kita bersatu. Mari kita peduli terhadap persoalan di sekitar kita. Saya kebetulan ya dari NU dan saya sering kritik teman-teman di NU. Karena kadang-kadang kita ini kadang-kadang kalau belum ada yang hilang belum kerasa. Ada beberapa kejadian. Saya kemarin kegiatan di Bali, yang masjid itu yang buat orang NU. Karena kita kadang kalau dengar azan masih aktivitas. Yang kajian itu kelompok Wahabi, sampai takmir masjid, pengurus marbot, akhirnya pelan ganti nama. Itu pun belum kerasa. Baru khotbah Jumat yang ini bid'ah, syirik, ini haram, ini kafir. Ternyata masjid kita sudah diambil alih. Jadi bukan hanya istilah kalau orang NU ke Muhammadiyah kunutnya hilang, orang Muhammadiyah ke NU sandalnya hilang, orang Muhammadiyah NU ke Wahabi masjidnya hilang. Nah, jangan sampai terjadi. Mari kita bersama-sama. Makanya saya setelah keluar kalau ada pengajian-pengajian, apalagi yang ngisi Pak Kiai Muslim, kalau ada waktu saya sempatkan untuk hadir mendengarkan tausiah-tausiah. Karena dengan inilah kita mendapatkan vaksin. Radikalisme dan terorisme itu memang seperti virus. Dan orang yang sudah divaksin belum tentu imun juga seperti COVID. Bahkan yang sudah vaksin 3 kali masih bisa terpapar juga. Jadi makanya kita jangan sungkan untuk tetap belajar supaya diri kita imun dari bahaya ancaman-ancaman di sekitar kita. Jadi kita berharap karena memang paham ini belum ada regulasi. Kalau bicara negara Islam, bicara khilafah, belum ada undang-undang. Makanya kami juga tidak menyalahkan aparat. Kalau cuma dimonitor, lama-lama naik level. Yang bisa ditindak hanya orang-orang yang sudah melakukan tindakan terorisme. Banyak orang tua yang lapor ke kita, Pak, saya korban, anak saya korban, kenapa nggak ditangkap itu pelakunya? Belum ada regulasinya. Makanya saya dan kawan-kawan mendorong pemerintah juga agar membuat regulasi yang melarang semua paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau mau bicara larangan, komunisme itu bahaya. Namun kan sudah ada undang-undangnya, TAP MPR. Jangankan kita mau berontak, komunisme, pakai baju komunis atau pakai pin saja yang kecil, ketahuan aparat bisa ditindak. Namun ketika hanya bicara negara Islam, khilafah belum bisa ditindak dengan undang-undang. Paling-paling ujaran kebencian, berita bohong. Maka ini juga kita perlu edukasi masyarakat supaya masyarakat juga tidak menyalahkan pemerintah dan aparat karena memang belum ada alatnya. Maka kita berharap masyarakat mendorong negara segera tadi membuat regulasi yang melarang seluruh paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Karena kalau sudah bergabung dalam kelompok radikal, mohon maaf, kalau komunisme yang dihabisi orang yang berbeda. Kalau radikalisme baik NI maupun khilafah yang dihabisin itu anggotanya. Yang pertama, dimiskinkan hartanya. Infak, yang punya motor, rumah, mobil akhirnya dijual buat infak. Dirusak akhlaknya. Yang tadinya anak baik, penurut, tiba-tiba orang kafir, semua kafir. Bahkan keluarga dikafirkan juga. Yang ketiga, dihancurkan masa depannya. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja harus berhenti dalam dunianya.
karena harus aktif di sana. Ada satu kasus sebelum saya akhiri. Jadi saya dapat laporan dari orang tua yang anaknya tiba-tiba berubah. Anaknya kuliah di UGM, orang tuanya di Bandung. Telepon saya sambil nangis-nangis. Pak Ken, anak saya ternyata terpapar. Padahal anak saya Pak Ken hafiz Quran, anak saya pintar, penurut dan neko-neko. Tiba-tiba telepon, anak saya ini katanya mecahin alat laboratorium kampus. Nilainya berapa? 300 juta. Temannya telepon, iya anak ibu mecahin alat tersebut. Ada dosen juga yang datang. Bu, anak ibu mecahin alat laboratorium kampus, nilainya 300 juta. Mohon diganti kalau alat yang kita pakai. Orang tuanya sampai jual aset senilai 300 juta. Datang ke kampus menanyakan kepada dosen, Pak dosen, apakah betul anak saya mecahin alat tersebut? Maaf Bu, anak ibu sudah masuk kelompok MII dan anak ibu sekarang sudah menjadi DPO di kampus, sudah drop out karena ngerekrut kawan-kawannya. Nggak mungkin Pak, anak saya penurut, selalu komunikasi. Bahkan video call anak saya lagi di kampus Pak dosen. Nggak mungkin anak saya bisa terpapar, sudah saya bekali ilmu agama. Bahkan anak saya kalau pulang ke Bandung ngajarin ngaji di lingkungan komplek Pak. Tadi saya telepon anak saya masih di kampus Pak dosen. Pak dosen bilang kalau memang di kampus telepon sekarang Bu. Kalau bisa ketemu dengan saya di ruangan. Ditelepon di depan Pak dosen di speaker. Nak lagi di mana? Lagi di kampus. Kampus mana nak? Ibu lagi di kampus. Menurut Pak dosen kamu sudah drop out. Kamu sekarang masuk kelompok radikal dan menjadi demo di kampus karena ngerekrut kawan. Bener nak? Kalau memang kamu di kampus ketemu dengan ibu dan Pak dosen di ruangan. Telepon dimatiin. Sampai sekarang sudah berapa tahun anaknya hilang nggak tahu kemana. Bagaimana perasaan orang tua yang pengen anaknya menjadi kebanggaan keluarga pupus sudah. Dan yang menjadi korban bukan hanya anak. Tadi orang tua menjadi korban karena ya tadi satu-satunya anak kebanggaan masuk kampus favorit hilang sampai sekarang. Lalu sekolah, kampus juga menjadi termasuk masyarakat menjadi korban karena kelompok ini tidak untuk dirinya sendiri. Ini seperti virus yang seperti multi level marketing, 1 ngerekrut 5, 5 ngerekrut 10, 10 20, dan dia tidak akan pernah berubah sebelum ada pemikiran baru yang menurut mereka lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini dibanding narkoba. Makanya kita berharap masyarakat kalau sudah didekati sama mereka dan seperti itu jangan coba-coba, karena kalau coba-coba ini bahaya sekali. Dan yang sudah terpapar, mari masyarakat kita yang sudah teridentifikasi kita ajak dialog, karena mereka selama ini mendapatkan pencerahan dari guru yang salah, maka kita harus berdialog dengan konsep Pancasila. Ternyata indah sekali. Jadi semoga pengalaman buruk ini bukan suatu kebanggaan, tapi semoga bermanfaat buat hadirin sekalian. Jadi saya tinggal di Bandar Lampung, lain waktu mungkin kita bisa diskusi atau barangkali ada yang sekitarnya terpapar, karena memang kami dan kawan-kawan bikin forum namanya NI Crisis Center, pusat orang-orang yang pernah terpapar, yang kami insya Allah sudah kembali lagi dan kami bersama-sama masyarakat. Alhamdulillah kami diterima sama aparat yang dulu dianggap musuh, diterima lagi oleh Pak Yai. Kami sebagai orang yang telah tersesat, kami diterima lagi dan alhamdulillah malam ini bisa hadir di forum ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.